Salam petir, jeder, jeder, jeder. Apa itu jeder, 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 jeder? Cuman saya gemes aja gitu sama bebek-bebek dulu yang masih nggak ngerti gitu. Jika Anda mempunyai pemikiran berbeda tentang P-Network, sampaikanlah dengan bijak. Syukur-syukur memberikan sebuah solusi atau pemecahan dalam pemulihan ekonomi di lingkungan. Sebatas sekitar kita, mungkin kalau bisa ya nasional, agar kita tetap survive dalam menjalani hidup dalam masa sulit seperti saat ini. Salam jumpa kembali dengan saya Mas Brunei dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki senantiasa. Akhir ini telah terjadi perdebatan akan kehadiran P-Network. Pro dan kontra antara pendukung atau para pioner P-Network yang sedang membela diri akan nyinyiran atau ejekan seorang YouTuber yaitu Chandra Teja, akan sebutan sebagai bebek dungu untuk para pioner P-Network. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Apa itu jeder, 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 jeder? Cuman saya gemes aja gitu sama bebek-bebek dulu yang masih nggak ngerti gitu. Istilah bebek dungu dikarenakan akan ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman pendukung P-Network itu menurut Chandra Teja. Menurut Chandra Teja, P-Network merupakan sistem skema ponzi, scam penipuan koin yang tidak ada harganya atau nilainya dari cara mendapatkan dari sebuah penambangan airdrop smartphone. Mana yang benar? Apakah betul P-Network mempunyai masa depan ataukah justru alibi dari Chandra Teja? P-Network merupakan sebuah penipuan yang hanya bernilai buat keuntungan segelintir orang, yaitu penciptanya yang akan meraup keuntungan cuan sendiri. Jika kita bicara fakta di lapangan, dari hal yang paling sederhana saja, apapun itu tentang P-Network, secara sadar atau tidak sadar telah memberikan manfaat dan keuntungan bagi banyak orang serta komunitasnya khususnya. Misalnya bagi komunitas dan pedagang telah mendapatkan pendapatan hasil dari penjualan pernak-pernik souvenir atau merchandise yang bertemakan P-Network. Nah, ini seperti dari penjualan kaos atau gelas yang berlogo P-Network, payung yang berlogo P, bahkan bros rencana yang ditaruh di baju gitu, dan lain sebagainya, masih banyak yang dijadikan contoh. Nah, di sini semua para UMKM terlibat, kebagian dari mulai pedagang kaos, tukang sablon dan lain sebagainya, sehingga viralnya di media sosial akan kehadiran P-Network menjadikan trending topik untuk menarik dan dibahas, apalagi digoreng oleh kreator-kreator untuk dijadikan konten karena membawa atau memberi cuan. Bila kita lihat di analistik AdSense, lagi bagus-bagusnya view P-Network ini, apalagi tema pembahasannya kalau dibawakan secara kontroversi dalam YouTube, maka makin kontroversi, makin viral dan makin cuan untuk soal P-Network ini. Salah satunya Bapak Chandra Teja ini, yang akhir-akhir ini dia sering sekali membuat konten tema P. Ya karena alasannya view-nya bagus dan momennya yang tepat dikala situasi P sendiri dalam migrasi dan enak untuk dibahas. Entah disadari atau tidak oleh Bapak Chandra Teja bahwasanya P-Network telah memberikan sisi positif rezeki dan cuan untuk Bapak Chandra Teja ini. Padahal selain P-Network masih banyak aplikasi sejenis ini, misalnya yang tak kalah ramainya yaitu saat ini Satoshi. Nah, ini katanya akan mendekati mainnet maksudnya. Terus ada Star Network dan Jetmoon. Tapi kenapa yang selalu jadi tema konten Bapak Chandra Teja ini hanya P-Network? Satu alasannya yaitu rating viewer. Boleh saja
berasumsi bahwasanya sekedar memberikan sebuah edukasi untuk masyarakat agar paham, tidak terjumus aplikasi model scam seperti ini. Itu bagus, untuk positif bagi Bapak Chandra Teja. Akan tetapi jujur dan akui saja Bapak, bahwa memang Pi sudah memberikan rezeki Anda tanpa harus bernilai dulu di market bursa kripto. Saya katakan dengan jujur apa adanya Pi Network telah membantu channel saya ikut berkembang. Dan juga sebagai anggota pioner, saya bergabung untuk melakukan penambangan Pi Network. Karena namanya mengadu nasib, siapa tahu untuk kedepannya kita berharap positif saja. Di saat kondisi saat ini, di mana krisis global yang berkepanjangan, adanya wabah COVID, disambung adanya krisis perang yang menjadikan temburuknya ekonomi serta lapangan pekerjaan. Saya rasa sah-sah saja jika kita mencari celah untuk peluang sebuah usaha. Hadirnya Pi Network dianggap sebagian orang harapan baru dalam mengadu nasib, di mana minimnya otoritas pemerintahan serta teknokrat elit dan pengusaha akan kepedulian dalam pemulihan krisis untuk membantu membangun arus bawah dalam sektor ekonomi, pangan, dan pekerjaan. Hadirnya pemikiran terobosan Dr. Nicholas Kokalis dengan Pi Network yang menciptakan metode tradisional proof of work untuk menciptakan kripto baru mendapat banyak perhatian atau sambutan yang di sini mengingat tidak banyak mengkonsumsi energi. Pi memanfaatkan protokol konsensus stelar. Ini dianggap sebagai teknologi yang pro arus masyarakat bawah. Yang terpenting, catatan, tidak merugikan bagi pioner sebagai anggota, baik material ataupun finansial. Adanya harapan dan keyakinan pioner Pi Network akan menjadikan sebuah perubahan nasib di masa mendatang. Seharusnya kita mengapresiasi setidaknya untuk masyarakat yang tempuruk telah menemukan semangat baru dalam menjalani keadaan krisis global dengan adanya Pi Network ini. Jika Anda mempunyai pemikiran berbeda tentang Pi Network, sampaikanlah dengan bijak. Syukur-syukur memberikan sebuah solusi atau pemecahan dalam pemulihan ekonomi di lingkungan sebatas sekitar kita. Mungkin kalau bisa ya nasional, agar kita tetap survive dalam menjalani hidup dalam masa sulit seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.